semuanya. Berjumpa kembali di ibadah raya pagi ini. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk bangun dari tidur kami Tuhan. Kami boleh bangun dengan segar, kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami siap pagi ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah apa yang kami naikkan ini Tuhan boleh berbau harum untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Saya sapa kembali pagi. Shalom. Nah, ada sukacita. Amin. Saya undang bangkit berdiri untuk kita rasakan hari yang terbaik ini di hidup kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita katakan saudara. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku.
ku bertahan, kau kuatku menjadi imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu Tuhan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ada sukacita? Amin. Mari kita naikkan sukacita kita hanya buat Tuhan Yesus kita. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Aku berjalan tinggalkan masa lalu. Hanya kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku,
aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku. Yesusku, katakan saudara, sukacitaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Jika ada sukacita, karena Dia adalah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Amin. Engkau tidak pernah berubah Tuhan, Ya Yesus. dulu, sekarang, sampai selamanya dalam hidup Benar, kami. Yesus. Dunia boleh berubah, orang-orang sekeliling kami boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan dalam hidup kami. Engkau tetap mengasihi kami. Thank you, Jesus. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Benar, Yesus. Thank you. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Di dunia yang tidak pasti ini saat ini Tuhan, kami hanya bisa berpegang padamu Tuhan. Amin. Harapan kami cuma Engkau Tuhan, karena Engkau yang punya segalanya. Dimuliakanlah nama-Mu, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesusku. Jesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ubahkan kami menjadi pribadi yang baik. Tegur kami Tuhan, agar kami bisa mengendalikan emosi kami. Dan kami juga menjadi anak Tuhan yang baik. Bukan hanya menahan emosi kami Tuhan, tapi kami juga tidak membuat orang lain emosi. Mari saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan Amin. Ya, shalom alaihim. Alaihim shalom. Katakan lagi, shalom alaihim. Alaihim shalom. Katakan dengan kemenangan, Tuhan Yesus Tuhan Yesus. adalah sumber sukacitaku dan kemenanganku. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus sekali lagi bicara buat kami. Ini waktu di mana kami perlu Roh Kudus menolong kami. Bukan sekedar kami mau ibadah, tetapi tentu ada sesuatu yang dapat menjadi pegangan dalam hidup kami untuk kami menjalani hidup di masa-masa sulit sekarang ini. Karena bersama Yesus segala sesuatu mungkin dan pasti yang terbaik. Dalam nama Yesus Roh Kudus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu di tempat ini dalam hidup kami seperti di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran ini. Haleluya, haleluya. Kita yang mau makan firman katakan. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Pagi ini saudara, terasa waktu cepat. Sebentar lagi Juli selesai. Dan kita akan masuk di dalam Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, tanpa terasa waktu cepat sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya masih ingin membicarakan tentang marah ini, saudara. Nggak tahu kenapa ya dapatnya begitu lagi. Dan kalau kita melihat bahwa dalam seminggu ini saja, kita melihat di dalam, jangan terlalu jauh lah di lingkungan kita aja di bangsa Indonesia ini, hampir setiap hari orang-orang yang marah. Ya, demo hampir 6 hari berturut-turut. Ya saudara, marah karena segala sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, harapkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak pernah marah 1 minggu ini? Ya, ada yang nggak marah harus dalam 1 minggu? Halo, Acen, Filbert. Saya baru chat dia, tahu tiba-tiba muncul nih hari. Puji Tuhan. Ya. Siapa yang nggak pernah marah? Berarti nggak ada yang angkat tangan ya? Saya angkat tangan. Saya juga bisa marah, saudara. Nah, oke, berarti kita sama-sama tahu, ya, tidak ada dusta di antara kita.
bahwa kita bisa marah. Marah karena hal-hal, ya segala sesuatu lah. Nah, pagi ini kita sembari mau melihat apa sekiranya yang menyebabkan anak sulung itu marah. Ya saudara, ini yang terakhir kita sudah bicara. Ingat ini saudara, Pak Abraham juga pasti ingat waktu kita ada di Israel. Ya, kita sempat berfoto di tempat ini. Ya, Marah, sumur Marah. Airnya hanya sedikit saja. Ya, pada waktu kita datang itu tahun 2008. Ya. Nah, saudara, diizinkan bangsa Israel mengalami sesuatu yang mereka ingin dapatkan, tetapi ternyata ekspektasinya tidak seperti itu. Ya, sampai dia uring-uringan. Nah, istilahnya begitu saudara. Dia melontarkan kemarahannya kepada pemimpinnya yang waktu itu Musa. Sampai Musa juga harus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat. Lalu disuruh melemparkan sepotong kayu. Tiba-tiba air itu bisa menjadi normal kembali dan bisa diminum. Ya saudara. Nah, kita masuk di dalam bagian ini bahwa Alkitab membedakan antara kemarahan yang kudus seperti murka Allah terhadap dosa dan kemarahan manusia yang dipicu karena ego. Kebanyakan yang terjadi di lingkungan kita, ya baik itu kekerasan, baik itu juga pembunuhan, ya dan banyak lagi model-model yang seperti itu terjadi karena kemarahan, saudara. Ya, kemarin juga kita mendengar di TV melihat orang yang bisa melompat dari lantai 12, ya, hanya karena dibully dan bla 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 gitu ya, saudara. Jadi sekarang ini sepertinya kemarahan itu, kalau saya dulu pernah punya burung. Katanya kalau burung jangan terlalu sering diumbar. Maksudnya dilepas begitu saja, harus dirawat baik-baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kemarahan itu diumbar. Ya, dia lepas begitu saja. Walaupun kadang-kadang ya nggak mungkin sih bukan tanpa sebab ya, pasti ada sebab. Tapi sekarang kali mengontrol kemarahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, saudara. Oke. Jadi salah satu yang saya dapatkan, saudara, beberapa istilah yang dipakai di dalam bahasa asli tentang marah ini disebut orge. Ya, orge. Dalam bahasa Yunani digambarkan sebagai kemarahan atau murka. Ini berkenaan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan si anak sulung. Ya saudara, kalau kita melihat sekilas kebenaran yang tertulis di situ tanpa sebab yang jelas, si sulung ini bisa marah. Ya, walaupun kita nggak tahu apa penyebabnya, tetapi paling tidak kita tahu isi hatinya. Ya, dia komplain kepada orang tuanya yang memanjakan adiknya yang telah memboroskan segala sesuatu yang seharusnya dia jaga baik-baik. Nah, saudara, ada satu kalimat di sini. Saya mengutip dari Dr. Eitan Bar. Dia seorang hamba Tuhan, seorang penulis juga. Dia katakan seperti ini, dari versi dia ya, seperti ini saudara. Kakak laki-laki itu menjadi marah dan menolak untuk masuk, maka ayahnya keluar dan memohon kepadanya. Ini ditulis di dalam sebuah buku. Ya. Jadi menurut dia kakaknya itu marah. Lalu dikatakan itu sampai ayahnya memohon. Apakah begitu? Kita belum nggak tahu jelas. Kita tahu hanya dari versi Alkitab yang kita punya. Tapi satu hal saudara,
adalah hal yang masuk akal yang dimana dia sampaikan itu. Coba kita lihat ayatnya dulu ya sebentar ya. Kakak laki-laki itu menjadi marah dan menolak untuk masuk. Maka ayahnya mengambil ikat pinggangnya, mencambuknya dan menyuruh para pelayan mengantarkannya ke kamarnya sambil dia menendang dan berteriak. Itu Lukas 15 ayat 28. Ini jangan saudara kaget, ini versi daripada si Ethan Bar ini, saudara, ya. Versi dia. Dia pelajari mungkin seperti itu. Kenapa saudara? Kalau saja itu terjadi atau akan terjadi jika ayah daripada si sulung itu bukan orang Yahudi. Dikatakan di sini ya. Bukan seorang ayah Yahudi yang takut akan Tuhan. Bisa saja itu terjadi. Di dalam kehidupan kita di dunia ini juga begitu. Kalau kita menghadapi satu peristiwa, sementara kita sebagai ayah melakukan sesuatu yang terbaik kepada sekalipun mungkin adik atau anak kita yang melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi kita mencoba mendekati, coba membawa dia untuk mengingat kebaikan Tuhan, lalu kita melayani dia dengan baik, sementara ada satu anak yang lain tidak senang, tentu kita mungkin punya cara tersendiri untuk mengatasi. Nah, ini pikiran yang disampaikan oleh Ethan Bar tentang hal ini. Kalau saja bahwa si ayah itu bukan seorang Yahudi, ya saudara yang takut akan Tuhan, sebagai ayah yang penyayang ini tentu sudah ditentukan, kita bisa lihat di dalam Alkitab, karena setiap hari dia menantikan kedatangan daripada anak bungsunya yang pergi entah tahu kemana, tidak ada kabar berita. Saudara, ini dibicarakan kalau itu terjadi pada abad-abad yang pertama, dikatakan seperti itu, ya. Seorang ayah non-Yahudi yang sangat konservatif dan legalistik dari wilayah Bible Belt pada abad ke-21. Apa itu Bible Belt, saudara? Saya ingin bagi-bagi kepada saudara, itu hanya sebagai satu istilah, itu adalah sabuk Alkitab, yang istilahnya dalam informal itu bicara tentang suatu negara, wilayah Amerika Serikat bagian selatan dan tenggara, di mana di situ banyak kehidupan orang-orang yang dikuasai oleh agama Protestan, ya. Sehari-hari peristiwa-peristiwa itu kekerasan itu terjadi. Padahal mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yang negara selatan itu saya mencatat hanya beberapa, saudara, ada Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Ekuador, ya, Guyana, Kolombia, Paraguay, Peru, Suriname, dan ada lagi beberapa hal lagi, banyak negara-negara itu. Saudara, walaupun mereka mengenal Tuhan, menurut dia nih ya, menurut si Ethan Bar ini, kehidupannya itu dengan kekerasan. Coba saudara lihat di dalam gangster-gangster Kolombia, mafia itu. Melakukan kekerasan tanpa segan dengan kalung yang besar dan salib yang gede. Kadang-kadang itu kalau saya lihat film, misalnya ada film yang kejadian begitu atau di YouTube sekarang banyak tertulis, saya aja sebagai hamba Tuhan malu. Ya saudara, dengan salib yang besar, dengan kalung yang besar, melakukan intimidasi, menembak orang dengan seenaknya, membunuh orang dengan seenaknya, itu terjadi, saudara. Jadi waktu saya mendapatkannya diungkapkan bahwa kemarahan itu bukan saja kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang-orang yang mengenal Tuhan juga bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kemarahan ini boleh dikatakan sudah beranak pinak. Sejak apa? Sejak zaman purbakala sampai saat ini, dan sangat mungkin sampai akhir zaman. Dan itu akan lebih parah lagi. Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam Matius 24 akan terjadi masa-masa yang sulit. Bahkan saudara bicara kekerasan dan segala macamnya itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara bisa bayangkan. Itu akibat kemarahan. Ya. Selama Dajjal masih ada, selama si iblis itu masih ada, saudara, maka kemarahan itu
tetap bisa terjadi. Ya, ini saya tidak bicara orang-orang yang di luar Tuhan, tetapi yang di dalam Tuhan. Ini bisa terjadi. Oleh sebab itu saudara, tentu Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita memperhatikan kehidupan pribadi kita masing-masing. Walaupun kita ini bisa berpotensi untuk marah, namun dengan adanya Roh Kudus setidaknya marahnya itu bisa harus dikendalikan, ya. Harus bisa dikendalikan. Supaya apa saudara? Jangan membiasakan marah itu diumbar. Jangan biasakan marah itu dilepas begitu saja tanpa terkontrol. Ada satu ayat yang bisa kita lihat di sini. Mari kita baca sama-sama Amsal 14 ayat 29. 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, relevan nggak kalau disebut seperti itu? Apalagi orang-orang yang gampang marah, secara tidak sadar, ya, dia mengumbar kebodohannya. Ada kalanya juga marah tanpa sebab yang jelas. Itu seringkali terjadi, saudara. Ya, di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat Alkitab, mengajarkan kepada kita bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya, itu adalah satu keharusan yang perlu kita perhatikan supaya jangan gampang saat gesekan-gesekan itu terjadi menimbulkan kemarahan yang sia-sia. Jadi kesabaran ini rupanya perlu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena sabar ini menjadi salah satu buah roh, ya, buah roh yang keempat di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sabar besar pengertiannya. Jadi biarlah kita mau coba adopsi ayat ini dalam kehidupan kita. Kalau boleh, ya kalau boleh saudara, jangan marah itu tanpa sebab yang jelas. Kalau marah itu masih bisa dikendalikan, ya karena hal-hal yang sebenarnya sepele saja, remlah itu. Ya, jangan dilepas seperti itu, karena itu akan memberikan kegusaran kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sabar atau kesabaran merupakan buah roh keempat, tadi saya sudah katakan dari Galatia 5:22. Jadi sabar atau kesabaran ini merupakan lawan kata dari marah. Ya, untuk orang tidak menjadi marah harus bisa sabar. Tapi gak gampang loh, ngomong sih gampang ya, saudara. Saya juga menghadapi hal-hal seperti itu. Terkadang juga nggak bisa lulus, ya. Tapi saudara, kita harus tetap coba marah pada tempatnya, marah sesuai dengan harus apa yang dimarah, bukan sekedar hanya melepaskan ego kita bahwa kita ini sebagai pemimpin, kita ini sebagai orang yang mungkin dianggap penting dan segala macam, lalu kita gampang dan seenaknya marah, terutama kepada kalau kita sebagai orang di dalam satu perusahaan, kita sebagai atasan atau kita sebagai owner di dalam satu usaha, janganlah gampang-gampang melontarkan kemarahan pada orang-orang di bawah kita. Tapi pikirkanlah itu, kalau masih ada jalan yang lain yang lebih baik untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya seharusnya tidak perlu marah. Ya saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, boleh dikatakan apa yang Tuhan tulis di dalam Galatia 5:22 ini, yaitu kesabaran, rupanya ini yang harus kita perkuat untuk kita mengendalikan kemarahan. Nah, di dalam sebuah tafsiran Alkitab, saya bisa menjelaskan bahwa orang yang dikendalikan daging adalah orang yang mengikuti hasrat dan nafsu dosa, serta keinginan-keinginan duniawi, seperti yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Itu ada 15 jenis dan lain-lain. Nanti saudara bisa cek di rumah. Yang apa? Yang menyebabkan merusak, menjadi rusak jiwa kita. Bahkan akibat marah, tubuh kita bisa jadi rusak. Ya, kemarin saya sempat melihat ada seorang anak remaja berdua, ya pria-pria yang sebenarnya itu teman. Tapi karena dia punya adik perempuan seringkali dibully oleh temannya ini. Saudara, itu ada di TV ya.
ada di YouTube. Diajak duel, ya, karena nggak suka. Akhirnya apa? Temannya itu yang menggoda adiknya perempuan itu harus terbunuh dengan 2 tusukan. Akibat kemarahan yang tidak terkendali. Dan banyak lagi saudara, kalau saya mau ungkap. Saya percaya saudara mungkin lebih bisa melihat di situ. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, buat apa sampai terjadi hal seperti itu? Tapi ini fakta, ini sudah terjadi. Hal-hal yang membuat kemarahan itu tidak bisa dikontrol. Dan ini berbahaya sekali buat kita. Sebagai orang percaya, saudara, sebaliknya dan sebaiknya kita dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kita bisa membuahkan sifat-sifat ilahi seperti yang dicantumkan Rasul Paulus pada ayat di dalam firman Tuhan ini, yaitu sabar. Sabar. Bagaimana saudara dan saya dapat memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus? Akhirnya saya menemukan satu ayat, ya, saya diberitahukan bagaimana cara kita untuk bisa memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Rupanya ada satu hal, hanya satu cara, menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Dan ini saya berpikir juga, walaupun saya tahu tidak gampang. Bagaimana saudara dan saya mau menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Apa dengan pemahaman kita sebagai manusia yang terbatas? Berarti ya kita gak punya kehendak lagi. Jadi semua itu Tuhan yang mengatur dalam hidup kita. Apakah begitu? Saya rasa tidak. Karena walaupun kita mau dan sudah menyerahkan diri kita dan hidup kita kepada Kristus, bahkan kita boleh katakan bahwa saudara dan saya menjadi milik Kristus, karena memang itu sebenarnya esensi hidup kekristenan kita harus menjadi milik Kristus. Supaya layak kita berada di surganya yang Dia sudah siapkan. Namun saya sangat percaya Tuhan gak selalu mengontrol kehidupan kita dan mau menguasai kita. Kenapa? Karena kita diberi hak bebas untuk memilih supaya kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Baik pilihan kita tidak baik, yang tentu dengan resiko, maupun pilihan kita yang baik, tentu ada hal yang sepadan untuk itu. Ya, nah saudara, kembali saya diperlihatkan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ya. Saya lupa di situ ayatnya tidak ditulis. Ya, firman Tuhan mengajak kepada kita, saudara. Oh, ada di sini. Saya lewatin dulu ya. Nah, ini dia. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengasihi kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kadang-kadang ya kita membaca ayat ini hanya sepintas. Banyak orang seperti itu, sehingga banyak orang termasuk saya tidak memahami esensi yang sebenarnya daripada ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi atas nama Tuhan, demi kebaikan Tuhan, Rasul Paulus menasihati saudara dan saya supaya kita mempersembahkan. Persembahkan apa? Hidup kita, tubuh kita. Jadi untuk bisa memenuhi kuota di dalam Roma 12 ayat 1 ini bukanlah hal perkara yang mudah, saudara. Ya, untuk menggenapi apa yang Rasul Paulus sampaikan di Roma 12 ayat 1 itu. Mari, ayat firman Tuhan inilah yang bisa sebenarnya menolong kita. Oleh sebab itu kita harus bisa memahami. Saya secara pribadi, saudara, merasa sulit untuk bisa mengikuti nasihat Rasul Paulus ini.
Namun karena ini sebuah perintah ilahi, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus paksa hidup kita untuk bisa berusaha untuk melaksanakannya. Karena apa? Ini perintah. Tidak ada ibadah sejati kalau tidak ada penyerahan dan korban persembahan yang total. Nggak bisa, saudara. Pasti kita akan main-main, pasti kita nggak akan serius, pasti kita nggak akan sungguh-sungguh di dalam melakukan semua kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya nggak bicara soal agamawi, ya. Bagaimana yang Tuhan ajarkan itu yang sebenarnya kita harus lakukan. Hanya ada satu cara, saudara. Kalau menurut Alkitab ini yang kita sedang pelajari, ya, Roma 12 ayat 1 ini. Dalam hal ini, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan apa? Sebuah korban yang sedang dikorbankan. Saya memberikan ilustrasi contoh yang paling gampang dan memang sudah tertulis di Alkitab, yaitu waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, anak yang dinanti sekian puluh tahun. Begitu Tuhan bicara dan mereka percaya, lalu mereka dapatkan anak itu. Setelah remaja, Tuhan minta anak itu kembali dengan cara yang tidak masuk di akal. Terkadang memang Tuhan seperti itu. Ada hal-hal yang gak bisa dipikirkan oleh secara akal sehat pikiran manusia. Itulah Allah kita. Ya, dia minta anaknya untuk dikorbankan. Sampai dalam perjalanan itu segala sesuatu sudah dipersiapkan, anaknya sendiri pernah ngomong, "Pak, mana dombanya mau bikin korban?" Nah, sekiranya saudara kalau itu jadi jatuh pada kita sebagai seorang ayah, apa yang kita bisa jawab? Korbannya lu tahu. Ya, kalau anak sekarang, andai kata itu terjadi, dia kabur tuh anak. Saya nggak yakin waktu itu dalam perjalanan, saya kadang suka coba membayangkan gitu ya. Saya nggak percaya, saudara, si Ishak ini diikat seperti kambing supaya jangan lari. Ya, seperti itu. Nah, waktu ditanya itu, ya kalau itu terjadi pada anak sekarang, saya rasa dia kabur. Karena kita sadar tahu kejadiannya, saudara. Tuhan cuma ingin menguji. Terkadang, saudara, dalam kehidupan saudara dan saya juga banyak ujian-ujian yang datang kepada kita. Terkadang ujian-ujian yang kita tidak harapkan. Ujian-ujian yang tidak masuk di akal. Kenapa ini harus terjadi? Bagaimana saya harus mengatasi semuanya ini? Ya. Saudara, kalau saja saudara dan saya telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka saudara, saya tahu dan percaya bahwa kita akan dapat jawabannya. Ya, saudara, jadi seperti Abraham mempersembahkan Ishak, saudara dan saya mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup. Itu sama dengan waktu setiap orang percaya yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mau dibaptis dan dia mau mengikut Yesus, tidak ada cara yang lain untuk bisa mengikut Yesus secara utuh. Kecuali apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib ini bukan perkara yang enak. Bukan perkara yang gampang. Karena sesuatu yang kita lihat, yang kita inginin, dengan apa yang Tuhan lihat, dengan keinginan kita itu terkadang gak sesuai. Dan kalau Tuhan bilang jangan, saudara, kita pasti terganggu. Tuhan, kalau bisa negosiasi, saya mau Tuhan. Ya, saya ingat saya dulu waktu Tuhan mau pilih saya sebagai hamba Tuhan. Sebenarnya kalau lagi ngomong-ngomong kayak gini, kalau memang disuruh pilih, saya gak mau. Saya lebih senang saya pilih sebagai pengusaha, karena itu waktu itu saya sudah mau melanjutkan hidup ke sana. Tapi Tuhan cegah, jangan. Aku mau bawa kamu melayani aku. Itu juga gak gampang, saudara. Ya, tidak mudah. Walaupun saya tahu banyak teman-teman saya yang sukses sekarang.
Ya saudara, tapi satu hal, pada akhirnya saya menemukan bahwa melayani Tuhan itu satu hal yang indah. Tapi waktu 40 tahun yang lalu, hampir 40 tahun yang lalu, apakah saya bisa tahu? Tidak. Ya, jadi menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, itu bukan satu hal yang gampang. Makanya saya memahami, termasuk saudara, yang namanya marah ini. Kalau marah ini kita udah dalam kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, maka kemarahan itu pasti terkontrol, terkendali. Nggak akan meledak-ledak setiap orang ketemu. Jadi orang tahu, bahwa orang itu tukang pemarah. Ya, nggak kayak gitu saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Sekali lagi, hanya satu jalan. Menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengerti, saya sangat paham ya, bahwa tidak gampang. Sekali lagi saudara, tidak gampang untuk kita secara pribadi dengan sadar dan ikhlas, Tuhan, saya serahkan hidupku kepadamu. Tadi pagi dalam persiapan saya melayani hari ini, saya biasanya pagi suka setel lagu. Sekarang ada lagu yang baru, Dulu Peluk Aku Sebentar Saja. Tapi tadi pagi saya dapat, Tuhan, aku sudah lelah. Ya, saya dapatkan pujian itu. Dan saya coba merenungkan kata-katanya. Ya pantas. Di dalam kehidupan kondisi yang sekarang ini saudara. Ya, kalau kita tidak punya Tuhan, kita bisa bilang memang lelah. Ya, mengatasi segala sesuatu. Dan kita gak bisa berhenti. Dan sekali lagi terkadang kita gak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita di dalam melaksanakan itu. Jangan kehidupan saudara. Di dalam kehidupan saya melayani juga sekarang saya perlu sesuatu yang ekstra. Tuhan, saya juga sudah lelah. Saya gak berpikir harus bagaimana lagi seperti ini. Tapi apa saudara yang bisa membuat saya bisa berjalan? Semangat yang digemborkan oleh Roh Kudus di dalam diri saya. Semangat. Makanya di dalam berbagai chattingan saya, termasuk di dalam grup-grup teman dan segala macam, kata semangat itu saya seringkali taruh. Ya, tetap semangat. Karena hanya itu kekuatan kita. Apalagi setelah saudara dan saya dengan sadar, ya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Bukan persembahan yang sekedar, ya, tetapi yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Orang percaya seharusnya mempunyai keinginan tulus ikhlas untuk menyenangkan Tuhan Allah di dalam kasih, dalam pengabdiannya, dalam pujian, dalam kekudusan, untuk mempersembahkan tubuh bagi pelayanan. Pelayanan itu bukan cuma urusan melayani Tuhan seperti begini di gereja, terlalu banyak saudara pelayanan-pelayanan itu. Di pekerjaan, di usaha kita juga bisa melakukan itu saudara. Nah, saya ingin berbagi satu ayat, tetapi saya ambil dari berbagai versi saudara, supaya apa? Supaya kita berhati-hati dengan marah ini. Ya, tetapi selesai kita bisa mengontrol, kita bisa memonitor marah kita kalau kita udah menyerahkan diri kita kepada Kristus. Tapi ada satu ayat saudara yang mengingatkan kita supaya kita juga tidak bisa ya sembarangan marah itu. Alkitab udah kasih tahu lewat Rasul Paulus di ayat yang kedua. Saya ambil dari versi yang lain.
Ya. Kan itu janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Ini dari bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Saudara, jadi memang norma-norma dunia dengan pergaulan-pergaulan kita dengan orang-orang yang gampang marah, itu akan membuat kita juga terpengaruh, terbiasa kalau kita sering-sering lakukan itu. Ya, dengan pribadi kita yang menjadi baru, maka kita bisa menolak norma-norma dunia itu. Dengan kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa menolak norma-norma dunia itu. Sehingga kita mempersempit ruang bagi kemarahan yang ada di dalam diri kita. Ya, dengan demikian kita lebih jelas, lebih sanggup, lebih mampu mengetahui kemauan Allah mengenai apa yang baik dan apa yang menyenangkan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita diajar tidak seperti cara hidup kita dengan orang-orang dunia ini, tetapi sesuai dengan norma-norma yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ini yang seharusnya saudara dan saya lakukan di dalam hidup ini, sehingga membuat nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Kalau ada orang Kristen sesama ribut dan segala macamnya, itu membuat nama Tuhan dipermalukan. Ya, seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mau protes itu urusan dia. Tapi kalau dia ngomongin kayak kemarin beberapa hari yang lalu, ya tentu disaksikan dengan beberapa teman yang ada di sini. Di minggu yang lalu saya ketemu seseorang yang tadinya itu teman baik saya waktu masih sekolah, di sekolah minggu ya, masih sekolah minggu remaja di Batu Tulis. Dia udah menjadi orang sukses, dia jadi bos percetakan, offset gitu ya, percetakan. Nah, ketemu saya di satu tempat di daerah Sunter situ. Saya lihat, saya lupa namanya. Akhirnya karena saling tatap saya samperin karena posisi dia duduk. Dia bilang, "Ya, kita kenal ya ini." Ya, karena udah puluhan tahun, Saudara. Sejak saya menikah kan saya nggak di Batu Tulis lagi, tapi dia masih bertahan. Nah mungkin satu tahun terakhir ini dia sudah tidak di situ. Ya, nah ketemulah saya. Dia tanya saya gini. Terus dengan bangganya, saya udah nggak di sini. Saya udah nggak di situ katanya. Di tempat ini, wah, tempat yang lebih hebat, tempat yang lebih besar. Ya, bla 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 bla. Lalu ya biasalah menjelekkan gembalanya dan segala macamnya. Nah, istri saya juga saya kenalkan dan akhirnya bicara kepada istrinya dengan satu yang sama. Itu kemarahan, saya bilang kayaknya kemarahan kecil. Melampiaskan kepada orang-orang yang supaya dia tahu, gue nggak di sini lagi loh, karena begini bla 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 bla. Saya bilang yang gitu nggak perlu lah. Iya kan? Mau pergi mau pindah ya itu urusan dia. Tapi menjelekkan orang bukan bagian kita. Menjelekkan hambanya. Hamba Tuhan itu nggak pernah sempurna, saudara. Di mata semua manusia tidak pernah bisa sempurna. Sekalipun saya melakukan semua yang terbaik, tetap aja bisa nggak dipandang sempurna. Selama orang itu melihat dari kacamata mereka secara pribadi, ya, nggak ada yang sempurna. Kita berusaha, dan saya banyak kali begitu, saudara. Apalagi soal yang gampang aja, yang gampang, saudara. Soal janji, Pak nanti kita mau pergi, ya kan? Mau janji ada meeting atau ada apalah gitu kan? Nanti mau jemput jam sekian. Terkadang itu berubah. Ya kita sampai nunggu, ya tunggu sebentar. Tapi kalau kita yang terlambat, gimana sih hamba Tuhan gak tepat waktu? Salah lagi, saudara. Dan itu terjadi.
Ya kan? Walaupun saya dalam hidup janji-janji begitu, kecuali ada masalah-masalah yang mungkin sifatnya mendadak, urgent, tidak bisa dikendalikan, mungkin bisa terlambat. Tapi pada umum saya tidak bisa terlambat. Ya, apalagi kalau saudara janji sama istri saya. Itu biasanya paling sedikit setengah jam dia udah on time. Kadang-kadang 1 jam. Kalau mau pergi sama saya juga begitu, saudara. Udah jam berapa? Bentar, kan kita mau pergi jam 9, ini baru jam berapa? Saudara, jadi ini bagian yang terakhir. Ya. Saat kita merespon dan menjalani ajaran Rasul Paulus persembahan yang hidup, maka so pasti terjadi perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Khususnya, saudara dan saya sanggup mengatasi kemarahan yang buruk di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena saudara, oknum itu berusaha setiap waktu, ya kalau saya pakai istilah yang lebih keren, setiap detik, setiap saat dia berusaha mencari cara bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan bisa marah. Kalau kita sering marah, dia senang banget. Ya kan? Karena apa? Nggak pernah mencitrakan kealahan Allah di dalam diri kita. Ya, seperti itu saudara. Jadi mari kita harus benar-benar teliti hidup kita. Jangan sampai soal kemarahan ini kita kalah terus. Ya, kita harus bisa menang. Harus bisa menang. Ya. Jangan seperti si anak sulung. Sampai cerita itu terakhir, perumpamaan itu terakhir, saya nggak menemukan celah di mana dia bisa mengatasi kemarahan itu. Ya, bahkan sampai saat terakhir dia merasa dia sudah berinvestasi kepada keluarganya dengan baik, tetapi tidak diperhatikan. Makanya dia kecewanya luar biasa. Ya, itu kita bicara sampai di situ dulu. Ntar kalau kita bedah lagi, tentu ada hal-hal yang dalam, yang baik, ya, yang Tuhan bisa ajarkan kepada kita. Jadi waktu kita mau bicara tentang kemarahan, mau kita mau marah kepada orang, kita harus kalau bisa minta dulu, hikmat dulu. Kan kata ada orang yang bilang, kalau kita mau marah, tarik nafas. Ya, benar juga sih. Sehingga itu membuat kita jadi lebih down, lebih tenang, sehingga kita bisa berpikir. Ya, kalau orang yang marah, gampang marah, melakukan keputusan-keputusan, omong-omong, bisa salah. Ya, dan bisa menyakitkan. Jadi itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Setidaknya hal yang penting adalah bukan bagaimana kita harus marah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya berani menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup yang diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya merupakan ibadah yang sejati. Jadi satu-satunya ibadah yang sejati bukan karena persembahannya besar, bukan karena persepuluhannya gede, bukan karena pelayanannya hebat, bukan karena kita rajin setiap kali datang ibadah, tetapi yaitu bagaimana Tuhan membentuk hidup kita. Dan kita korbankan diri kita untuk menjadi persembahan yang hidup, sehingga semaksimal mungkin kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang, walaupun tidak semua orang bisa merasakan berkat yang kita berikan. Amin, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Oke, baik, mari kita bangkit berdiri. Jamnya jam berapa ya saudara? Tumben. Karena saya lihat jam 10. Hah? Bener, ini jamnya bener. Wah, saya berhasil. Saya kira jamnya salah.
Ya sekali-sekali pulang pagi lah. Ya, karena saya dapatnya segitu ya saya kasih segitu. Saya nggak korupsi loh saudara. Ya, jadi kalau memang dapatnya banyak ya saya perbanyak. Ayo orang-orang Hawaii. Ini orang-orang Hawaii nih di pantai semua. Ya saudara. Ya, saya lupa tuh. Kalau media bisa bantu, Bapakku persembahkan tubuhku lebih baik. Tapi saya rasa ini sudah hafal ya. Ya, haleluya Roh Kudus, terima kasih. Mari Roh Kudus, tolong kami. Lewat pujian ini kembali kami dikuatkan bahwa mengatasi segala sesuatu terutama masalah kemarahan hanya bisa terjadi apabila kami menyerahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Dari hatimu katakan, ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu sembahkan, ku sembahkan
bahwa saudara mau menyerahkan tubuhmu, hidupmu yang kudus berkenan kepada Tuhan. Mari praktekkan itu di dalam hidup saudara. Persembahkanlah hidup saudara. Karena kalau kita lihat korban daripada Ishak, saat dia ditaruh di tempat korban itu, dia terikat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau saudara tadi lihat sempat gambar yang saya tayangkan menjelang terakhir itu. Di situ saudara lihat tampak malaikat Tuhan ada untuk menahan tangan daripada Abraham untuk tidak berbuat mengorbankan Ishak anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula sebaiknya kalau saudara dan saya sebagai Ishak, sebagai korban yang mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam diri saudara dan saya, kita tidak perlu berontak. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di situ. Dia tidak mungkin membuat saudara tergeletak. Dia tidak akan mungkin menjadikan saudara itu susah berkepanjangan. Tuhan hanya ingin saudara mengorbankan hidup saudara dengan pasrah, ikhlas kepada Dia. Bukan berarti Tuhan menguasai saudara sepenuhnya, tapi tidak. Dia memberikan kepercayaan penuh untuk saudara memilih tindakan-tindakan saudara yang tentunya dipastikan terkontrol. Karena apa? Allah yang akan memberikan jalan-jalan itu, petunjuk-petunjuk itu, arahan-arahan itu kepada saudara dan saya. Sehingga di satu ketika kita tidak perlu marah dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saudara, berdoalah buat diri saudara sendiri. Saudara pikirkan diri saudara sendiri. Apakah saudara sudah memberikan hidup saudara sebagai persembahan yang hidup? Jangan persembahan yang mati. Yang mati berarti kita gak mau menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Tapi mari saudara, biarlah kebenaran ini menolong kita. Walaupun kondisi tidak menentu saat ini, tapi Dia pastikan bahwa bersama Yesus kita selalu berada di dalam posisi kemenangan. Karena Dia adalah pemenang. Dan kita juga sebagai anak-anaknya menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau mengajar kami bagaimana kami ingin supaya kemarahan itu tidak mendominasi dalam diri kami. Karena kemarahan itu memang pantas kelihatannya di dalam dunia ini. Karena si Dajjal itu berusaha untuk coba dalam hal sekecil apapun kami marah. Supaya kami marah tidak mendatangkan sejahtera Tuhan. Tidak ada damai sejahtera di hati kami. Tapi kami hari ini diajar bagaimana kami meniadakan itu, memperkecil kemungkinan marah kami. Tentunya dengan kami menyerahkan seluruh eksistensi hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya ibadah kami yang sejati di dalam diri kami masing-masing. Berkati keluarga Happy Sword Family Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Kristus. Sehingga tidak ada satu pergumulan yang tidak ditolong Tuhan. Ajar mereka Roh Kudus, menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua korban persembahan yang akan mereka berikan hari ini. Baik untuk perbendaharaan ibadah kami maupun untuk Natal. Kadang kami akan selenggarakan itu pada tanggal 20 Desember. Mari Roh Kudus campur tangan, berkati, penuhi segala kebutuhan yang ada dalam pelayanan ibadah kami dan Natal kami nanti. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan, baik usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati kesehatan mereka,
Dimanapun mereka berada, izinkan mereka menghirup udara yang bersih dari Tuhan, sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan bakteri, sakit, penyakit apapun. Dalam nama Yesus Tuhan, Hamba memberkati mereka. Sebentar kami akan juga berpisah. Tuhan sertai perjalanan pulang kami dalam kebahagiaan dan sukacita Tuhan, dan kembalikan kami pada ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara boleh angkat kedua tangan saudara. Keluarga Happy Sword Family yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini terimalah dan pulanglah di dalam berkat dan kekuatan daripada Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, sukacita, bahkan pengurapan Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini, esok, bahkan sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Saudara yang sudah memastikan menyerahkan hidup saudara yang hidup kepada Kristus, katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Sebentar ada pengumuman. Yang pertama, nanti sore ada ibadah kedua jam 5 sore. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Andreas Sutikno. Oh ya, oke. Lalu yang kedua, hari Kamis ini tanggal 23 Juli ada ibadah pasutri jam 7 malam. Oke, minggu depan kita semua akan dilayani oleh wanita-wanita hebat karena ada harnas wanita tanggal 26 berarti ya. Oke, lalu yang keempat tadi pengumumannya sudah sempat keluar. Ada worship night hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 6 sore. Itu udah ada scan-nya, jadi yang mau ikut boleh daftar di sana. Linknya nanti kemarin udah sempat dimasukin di itu ya, di grup news, World News. Oke, yang kelima, untuk wanita setelah ibadah ini ada latihan di lantai 3 bertemu dengan Ibu Syume. Oke, mari kita siapkan persembahan kita. Jangan lupa untuk yang kantong warna hijau ada untuk dana Natal. Oh, ada video dulu sebentar, silakan. Do you understand the words that are coming out of my mouth? That I'm here right now, just sitting in a cloud. Oh wow, I'm here right now with you. Oh wow. Ending yang sangat bagus. Oke. Oke, mari kita berikan persembahan yang terbaik. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati,
diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan, boleh saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita tutup ibadah pagi ini. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan. Tuhan akan mengganti dengan berlimpahnya. Mari kita tutup ibadah pagi ini. Memujikan besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.